Meskipun kita diundang makan ulang tahun, yang ulang tahun, tapi kita intinya bayar makanan yang kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Saprida Ida Lahat. Apa kabar kalian semua? Di mana aja, di Indonesia, di rantauan di mana aja, pokoknya yang penting kita sehat-sehat semua. Kan di segala-gala jemi kita. Apa kabar? Udah makan belum? Sekarang aku mukbang mie ayam. Kalau kemarin aku mau apa ya? Lupa aku ya. Aduh. Belum makan aja udah nikmat sekali rasanya. Nih, nyam 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 nyam. Selamat makan semuanya, kalian yang di mana-mana aja. Ayo kita makan. Diuwek-uwek, diuwel-uwel dulu biar kecampur semua dengan saus ayamnya. Udah neguk liu, jadi dusun. Jadi, ini sambil aku mukbang, aku pengen cerita ke kalian gitu. Jadi ceritanya kemarin itu ya. Kemarin weekend itu diundang makan siang sama temannya suami aku. Ini aku ada kuah baksonya. Jadi sebenarnya sih kami nggak tahu gitu ya. Yang undang itu ternyata istrinya itu ulang tahun gitu. Jadi teman suami aku itu laki-laki, nah istri itu ulang tahun. Tapi kami nggak dikasih tahu kalau sebenarnya istrinya itu ulang tahun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, siapa yang ngiler? Cus langsung beli mie ayam yang di perantauan, cus langsung bikin. Kembali ke cerita aku. Jadi tempatnya itu udah jauh. Jadi aku mikirnya kan waktu itu kan ini suara anak-anakku biar aja lah ya. Jadi aku mikirnya itu kan waktu itu kan acaranya itu di Bolonya, di kota Bolonya. Kan kota Bolonya itu kan setahu aku sih kalau ke kotanya itu sekitar 40 menit nyampe gitu ya. Ternyata acaranya itu bukan di kota Bolonyanya, agak ke arah perbukitan gitulah gitu ya. Agak naik lah gitu. Jadi 1 jam lah jadinya harus nyampe ke sana gitu. Ternyata makannya itu di restoran gitu. Memang restorannya bagus banget. Kayaknya kurang kecap. Aku tambah kecap dulu ya. Pakai kecap dulu. Kurang kecap kayaknya, manis tapi kurang ada yang kurang gitu. Nih kecap ABC. Ada kecap ABC. Cuman mahal. Terus kembali ke cerita aku. Jadi karena kami itu berangkatnya itu udah agak telat lah gitu ya. Berangkat dari sini itu sudah jam 11.15an gitu. Singkat cerita, karena di tempatnya itu ternyata di daerah perbukitan, jadi kan jalannya berkelok-kelok gitu ya. Jalannya tuh pokoknya memang perbukitan banget lah gitu kan. Naik turun gitu kan. Terus sampai aku aja udah mual gitu. Terus akhirnya sampai lah di tempat itu gitu kan. Ternyata anakku Adrian juga mual. Jadi suami aku itu karena bawanya agak ngebut karena udah agak telat gitu. Udahlah. Sampailah di sana gitu. Ternyata teman-temannya udah pada datang semua, baru sampai semua gitu. Terus pas sampai di restoran udah makan. Jadi kalau acara-acara makan di restoran kayak ada acara-acara rame-rame sama teman gitu kan, atau acara ulang tahun atau acara nikah gitu. Jadi makannya itu di Italia itu mereka tuh punya kebiasaan kayaknya dari makanan pembuka sampai makanan penutup sampai kopi gitu, pokoknya panjang banget, banyak banget. Nah, datanglah makanan satu persatu. Terus aku udah curiga gitu, kok ada yang bawa kado ya? Ini acara apa gitu?
Setelah itu udah makannya udah satu persatu, makan apa? Makannya gitu ya. Satu persatu keluar semuanya. Terus akhirnya ternyata kue ulang tahun keluar. Tiup lilin lah gitu. Baru aku tahu lah ternyata si istrinya teman aku itu yang ulang tahun. Aduh, aku malu dong karena yang lain bawa kado gitu. Karena teman-teman yang lain itu tinggal di kota Bolognanya gitu ya. Jadi mereka dikasih tahu kalau istrinya itu ulang tahun, sementara kami yang dari Ferrara ada beberapa orang gitu nggak dikasih tahu kalau istrinya itu ulang tahun. Jadi otomatis aku nggak bawa kado dong, aku kan nggak tahu. Jadi singkat cerita aku minta maaf lah gitu, kan aku malu lah. Yang lainnya bawa kado, aku nggak bawa kado gitu kan. Dah lah, singkat cerita ternyata dalam hati aku, oh berarti dia ngundangnya karena istrinya ulang tahun. Kalian mau tahu? Jadi ini yang aku ceritain, yang intinya aku mau ceritain. Ternyata di Italia itu, aku nggak tahu ya, entah di kota ini aja, tapi aku udah tanya sama suami aku, udah confirm nih ya sama suami aku. Nanti ada lagi yang tanya, ini, itu. Kata suamiku, ternyata di semua Italia ini rata-rata kalau misalnya ada yang ulang tahun, teman kita lah gitu ya, yang ulang tahun gitu. Terus teman kita ini ngundang kita gitu kan, ngundang makan. Nah acaranya itu di restoran atau pokoknya mau itu di restoran kota, mau itu di restoran agrikultur kayak kemarin gitu kan, di daerah pertanian gitu kan. Pokoknya intinya kalau misalnya mereka ngundang makan di restoran, ternyata kita diundang gitu, tapi kita bayar sendiri, bayar masing-masing apa yang kita makan. Jadi itu selama aku tinggal udah mau 6 tahun tinggal di Italia, selalu seperti itu. Kalau misalnya ada acara ulang tahun, diundang makan di restoran. Jadi dulunya aku mikirnya pertama kalinya gitu, namanya ditraktir gitu kan, namanya diundang makan, pasti pemikiran kita semuanya bakal ditraktir dong gitu kan, semuanya bakal ya seperti biasa gitu kan, kayak di Indonesia gitu kan. Kalau misalnya kita ngundang teman gitu kan, atau ngundang kerabat atau ngundang teman sekolah gitu kan, kalau misalnya kita di restoran gitu kan atau di rumah makan mana, pasti yang traktir yang ulang tahun kan gitu. Nah kalau di sini itu jadi mau lucu gimana, mau aneh gimana gitu ya. Jadi yang terakhir kalau kita udah mau pulang gitu, ya kita bayar sendiri gitu apa yang kita makan gitu. Jadi kayak kami sekarang udah berempat gitu ya. Ya si Kartika nggak makan lah, si Adrian udah makan juga gitu ya. Jadi apa yang kami order, pokoknya sebanyak-banyak kami yang makan, ya kami mesti bayar kayak biasa gitu. Rasanya itu lucu banget gitu ya. Jadi kayak kemarin itu, karena aku nggak tahu gitu ya, karena yang ngundang itu ulang tahun gitu ya. Terus aku sampai jujur aja gitu ya, sampai ada sedikit nggak kesel lah, ada sedikit kayak udahlah jauh-jauh gitu ya kan ya, jalannya berkelok gitu kan. Terus aku udah mual muntah, anakku udah mual juga gitu kan. Sampai di sana ternyata ada yang ulang tahun, aku nggak bawa kado. Udah ada yang ulang tahun begitu, ya udah. Cuman untuk sekedar makan, ketemu bareng sama teman-teman gitu kan, ngerayain ulang tahunnya bareng-bareng. Tapi bahkan kita yang mesti bayar gitu. Jadi kalau kalian, seandainya kalian itu udah jauh-jauh kalian gitu kan diundang ulang tahun, ternyata bayarnya masing-masing gitu. Tapi buat orang di sini itu biasa banget gitu, sudah hal yang biasa, sudah kayak sudah budaya gitu ya, kayak sudah kebiasaan gitu yang sudah mereka jalankan dari dulu mungkin ya. Ya jadi begitu di sini, kalau kita diundang ulang tahun makannya di restoran, ya kita bayar sendiri gitu. Kecuali kalau misalnya di rumah. Nah kalau di rumah ya pastilah tuan rumahnya nyediain makanan gitu kan.
Makanya setiap misalnya kami ngerayain ulang tahun suami aku di rumah, ulang tahun aku di rumah, ulang tahun anakku di rumah gitu. Jadi undang teman-teman gitu kan. Jadi yang menyediakan makanan ya tuan rumah gitu. Jadi buat kalian mungkin kalau misalnya ada yang nonton video aku ini yang juga tinggal di Italia, kalian boleh share cerita, mungkin adik kalian ada pengalaman, atau kalian yang nonton video aku ini tinggal di Eropa, mungkin ada juga pengalaman yang lain. Silakan diceritain aja ya. Tapi kalau diundang makan di restoran begitu, ada juga sesekali gitu sistem bayarnya begini. Mereka total semua dulu gitu ya. Berapa misalnya mereka undangnya entah itu 10 orang, entah itu 15 orang, entah itu 20 orang gitu ya. Nah, bill pembayaran terakhir itu di total semua bareng-bareng gitu di total. Berapa jumlah totalnya dibagi rata gitu. Dibagi rata siapa yang datang gitu, siapa yang datang, pokoknya yang ada pada saat itu gitu. Misalnya kenanya berapa lah? Kenanya misalnya 1.500 euro atau 1.000 euro gitu ya. Ya dibagilah 20 atau dibagilah 15 atau dibagilah 30 gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang datang ke kasir satu persatu bayar. Kita sebutin kita makan apa, kita minum apa gitu. Pokoknya intinya kita bayar. Meskipun kita diundang makan ulang tahun, tapi kita intinya bayar makanan yang kita makan. Jadi hitung-hitung mending makan di rumah aja gitu ya. Ya. Tapi terlepas dari itu, dimanapun kita tinggal, ya pasti kita mengikutin lah gitu ya kebiasaan. Kalau misalnya kebiasaan orang seperti itu ya kita hormatin gitu ya. Ambil aja positifnya. Kalau aku tanya sama suami, kalau aku kemarin itu ya sempat cerita-cerita sama suami aku bilang ini kalau di Indonesia kamu terapin di Indonesia, ini kamu bakal ditinggalin sama teman-teman kamu gitu, dan bakal jadi bahan cerita sepanjang-panjang nggak pernah habisnya gitu. Karena kalau di Indonesia kan kita kan pasti budayanya siapa yang ulang tahun dia yang traktir gitu kan. Namanya kita berbagi kebahagiaan, terus kita berbagi ya istilahnya kita itu kita sedekah gitu ya. Kalau kita sudah diberi kesehatan, panjang umur gitu kan. Tapi ya beda tempat kan beda budaya kan. Jadi kita hormatin saja. Enak banget. Jadi buat kalian yang ada cerita-cerita tentang ini atau di Indonesia ada juga yang seperti ini, mana tahu ada pengalaman kalian yang seperti ini juga, kalian ceritain di komen aku ya. Sedap banget. Dengan makan kayak gini kan di rumah. Dah, itu aja cerita aku hari ini. Sambil kalian menemani aku mukbang makan mie ayam. Makasih semuanya yang udah nontonin video aku. Terima kasih galikan dek segala-gala jemu gitu ya. Aku habisin dulu mie ayam aku. Baby Kartika juga sudah bangun, jadi aku harus menyiapkan makan Baby Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Nih saus ayamnya.